Salam Oke Food. Mencicipi berbagai masakan dalam nuansa yang berbeda bersama Pepi. Boleh nanya ini kenapa namanya soto Betawi Haji Ma'ruf? Rasanya unik, tapi enak. Rasa lemon dalam air es memberikan semangat baru untuk makan lagi. Tahu gejrot! Mari menyusuri jejak kuliner Indonesia. Oke Food, setiap Senin sampai Jumat jam 2:30 sore, hanya di NET. Upacara pemakaman tokoh nasional Kiai Haji Hashim Muzadi dipimpin Wakil Presiden Yusuf Kala. BKSDA Jawa Timur rekomendasikan penutupan sementara spot foto bersama pasca insiden terkaman harimau pada balita. Berwisata di Kusuma Agrowisata bisa menjadi pilihan berlibur di akhir pekan. Apa kabar? Net Jatim kembali hadir dengan beragam informasi menarik serta inspiratif lainnya. Bersama saya, Cak Maesha Nugraha, inilah Net Jatim selengkapnya. Wakil Presiden Yusuf Kala pimpin langsung upacara pemakaman tokoh nasional Hashim Muzadi. Upacara militer digelar sebagai penghormatan terakhir mantan anggota Dewan Pertimbangan Presiden tersebut. Jenazah mantan Ketua PBNU Hashim Muzadi dimakamkan di Komplek Pemakaman Keluarga Pondok Pesantren Al-Hikam, Depok, Kamis sore. Pemakaman berlangsung dengan upacara militer. Sebagai penghormatan terakhir, upacara pun dipimpin langsung oleh Wakil Presiden Yusuf Kala selaku Inspektur Upacara. Dengan kepergian almarhum, kita semua telah kehilangan seorang putra bangsa yang baik, yang selalu memegang teguh setiap prinsip-prinsip perjuangan, setia kepada negara dan telah bekerja keras dalam mengemban setiap tugas negara yang menjadi tanggung jawabnya. Sementara Solahuddin Wahid sebagai perwakilan keluarga Hashim Muzadi sampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang membantu prosesi pemakaman jenazah. Ia juga sampaikan permohonan doa dan maaf untuk almarhum. Almarhum adalah orang yang mempunyai prinsip, tetapi bisa menyampaikan prinsipnya dengan cara yang baik dan menghormati perbedaan yang timbul dengan pihak-pihak lain. Almarhum mampu menjelaskan hal-hal yang rumit kepada masyarakat dengan bahasa yang sederhana dan dapat dipahami oleh masyarakat. Hashim Muzadi wafat Kamis pagi di Rumah Sakit La Valette, Malang, Jawa Timur. Jenazah Hashim Muzadi diterbangkan dari Pangkalan Militer Abdurrahman Saleh Malang menuju Halim Perdana Kusuma Jakarta dengan Hercules TNI. Almarhum merupakan mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama periode 1999 hingga 2010 dan pernah menjabat sebagai Watim Pres. Sementara itu karena dinilai sebagai salah satu tokoh pluralisme, jemaat sebuah gereja di Kota Batu gelar misa bersama untuk almarhum Hashim Muzadi. Sholat gaib juga digelar di berbagai daerah. Sebelum misa, Pastor Kepala Paroki Gereja Gembala Baik memutar video almarhum Hashim Muzadi. Video berisi ajakan saling menghormati dan menghargai sesama umat beragama. Almarhum dinilai sebagai tokoh yang tak membedakan suku, agama, ras, dan golongan, serta mempunyai andil untuk mempersatukan umat saat terjadi pembakaran gereja di Situbondo pada tahun 1996 lalu.
Kami ingat pada tahun 1996 ketika Keuskupan Malang mengalami cobaan yang berat, yakni menjadi salah satu korban terbakarnya satu gereja di kota Situbondo. Waktu itu bersama dengan Gus Dur, Bapak Hashim Muzadi tampil untuk menguatkan kami semua umat Kristiani. Dan beliau meyakinkan ini bukan perkara agama. Ini sungguh-sungguh bukan perkara agama, tetapi orang yang ingin mengacau negara kita. Sementara itu, sholat goib untuk jenazah mantan ketua PBNU tersebut dilakukan di berbagai daerah. Di Jombang, selain lakukan sholat goib, ratusan siswa Madrasah Aliyah Negeri Denanyar juga gelar doa bersama untuk almarhum. Di Blitar, dengan khusyuk, ratusan santri Kamis siang juga lakukan sholat goib. Para santri merasa kehilangan karena semasa hidupnya almarhum dinilai sangat peduli terhadap pendidikan. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Semasa hidupnya, mendiang Hasyim Muzadi dikenal sebagai ulama yang konsisten tekankan toleransi dan kerukunan antar umat beragama. Di antara yang kerap disampaikan di berbagai dialog adalah soal Islam yang lembut. Pemikiran dan prinsip ini tertoreh dalam, sehingga kepergiannya pun menjadi duka berbagai kalangan. Bukan hanya ulama dan tokoh Islam, mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Hasyim Muzadi dikenal sebagai tokoh pemersatu bangsa. Perannya besar dalam tegakkan kerukunan antar umat beragama serta merawat toleransi dan kebinekaan. Di antaranya semasa hidup, di berbagai forum mendiang kerap sampaikan tentang Islam yang damai dan lembut. Tak aktif di media sosial, namun medio Agustus 2011, Hasyim Muzadi pun sempat cuitkan pesan agar seluruh warga Indonesia senantiasa menjaga kerukunan. Kepergiannya pun torehkan duka mendalam pada berbagai kalangan. Kita percaya bahwa Tuhan yang Maha Rahim dan Maha Baik akan menerima beliau di dalam kemuliaan, di dalam hidup yang abadi sesuai dengan keyakinannya. Teman-temannya bersama-sama berusaha terus untuk mewujudkan cita-cita Kiai Hasyim Muzadi yang belum sempat diselesaikan. Kita sangat kehilangan seseorang yang demikian menghargai kebinekaan dan senantiasa mengutamakan persatuan dan kesatuan di atas berbagai perbedaan yang ada. Semoga arwah Pak Kiai mendapat tempat terbaik. Hasyim Muzadi wafat Kamis sekitar pukul 6 pagi. Sebelum meninggal dunia, Hasyim Muzadi sempat jalani perawatan intensif di Rumah Sakit Lafallet Malang karena hepatitis kronis. Dicintai umat, sosoknya juga akan sangat dirindukan berbagai kalangan rakyat. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Beralih ke informasi lain, Taat Pribadi terdakwa kasus penipuan dan penggandaan uang Kamis siang jalani sidang replik di Probolinggo. Bersama kuasa hukum, Taat Pribadi berkeras tidak terlibat dalam pembunuhan. Kamis pagi, Taat Pribadi kembali didatangkan di Pengadilan Negeri Keraksaan Probolinggo, Jawa Timur. Sementara itu, agenda sidang kali ini adalah replik atau tanggapan jaksa. Pribadi divonis 20 tahun penjara dan 10 tahun penjara. Ya Allah, wonggo. Dakwaan yang dialamatkan kepada Taat Pribadi lemah bukti. Tidak ada alasan dari penasihat hukum untuk menyatakan bahwa dakwaan itu tidak cermat, tidak terjemahnya di mana, tidak lengkapnya di mana, tidak jelasnya di mana, kan tidak diuraikan juga oleh penasihat hukum. Kemarin tuh penasihat hukum hanya menyampaikan tentang materi-materi dalam pokok perkara. Taat Pribadi didakwa bersalah dalam kasus pembunuhan berencana korban Abdul Ghani dan kasus dugaan penipuan Supri Hadi Prayinto dengan kerugian 800 juta rupiah. Namun kuasa hukum berkeras Taat Pribadi tidak terlibat pembunuhan. Tidak ada perintah bunuh, tidak ada kan itu. Tapi tiba-tiba di akhir dakwaan mengatakan bahwa ada perintah dari Mas Kanjeng untuk menghabisi Abdul Ghani. Inilah menurut saya yang disebut sebagai dakwaan tidak jelas dan tidak cermat. Ini bukan kasus main-main. Sidang akan dilanjutkan Kamis depan dengan agenda duplik atau tanggapan kuasa hukum terdakwa atas materi replik jaksa. Mahfud Sunarji melaporkan untuk NET. Sementara itu, 4 terdakwa pembunuh pengikut Padepokan Dimas Kanjeng Taat Pribadi divonis 20 tahun dan 10 tahun penjara. Vonis ini pun lebih ringan dari tuntutan jaksa.
Vonis 20 tahun penjara dijatuhkan Pengadilan Negeri Keraksaan Probolinggo, Jawa Timur terhadap 3 terdakwa yaitu Wahyu Wijaya, Kurniadi, dan Wahyudi. Mereka dianggap terbukti membunuh Abdul Ghani, seorang pengikut Padepokan Dimas Kanjeng Taat Pribadi. Sementara seorang terdakwa lainnya, Ahmad Suryono, divonis dengan hukuman 10 tahun penjara. Vonis yang dijatuhkan hakim ini lebih ringan dari tuntutan jaksa yang menuntut hukuman seumur hidup. Abdul Ghani sendiri dibunuh lantaran berniat membocorkan rahasia Padepokan. Pimpinan Padepokan Taat Pribadi akhirnya ikut terseret dengan dugaan keterlibatan pembunuhan dan juga penipuan. BKSDA Jawa Timur rekomendasikan penutupan sementara spot foto bersama pasca insiden terkaman harimau terhadap balita. Tetaplah di Net Jatim, informasi lengkapnya akan datang sesaat lagi. Bangun pagi bisa bikin tambah pintar. Barang Andre Hesti bisa. Kamu adik siapa sih dari sekarang? Aku Popeye. Sebentar. Kenapa? Popeye kan kepalanya bukan yang itu. Berbagai inovasi masa kini, seru-seruan di Fun Science. Perubahan suhu yang terjadi akan mengakibatkan seperti apa? Oke. Lihat. Hingga tips oi-oi. Kita masuk ke dalam tips oi-oi. Pagi-pagi, hanya di Net. Selamat pagi. In here, in here aku harus menempatkan seorang personal assistant. Where did you work before? Yes, of course. Yes. Selamat datang di dunia syuting pagi hari. Tadi naik apa ke sini Kak Dika? Naik mobil. Oh, naik mobil. Nanti pulangnya bareng kali ya. Ini mbaknya lagi. Sarah Sehan, Senin sampai Jumat jam 9 pagi, hanya di Net. Manfaat di balik makanan dan minuman kaya gizi. Bagaimana sih membuat makanan yang sehat dan bagaimana pula mendapatkannya? Ragam olahan untuk ciptakan solusi. Kadang-kadang kita suka males ya kalau harus makan buah dalam kondisi utuh. Nah, buah kering ini bisa menjadi solusi. Paduan gaya hidup sehat bersama Wonder Food. Senin sampai Jumat jam 2 siang, hanya di Net. Dengan Mbak Tantri ya? Iya, betul. Kita kan mau olahraga. Udah janji kan berdua, ayo. Udahlah, jangan manja. Hari ini aku akan gembar kamu. Tapi mohon maaf, naik motornya nggak bisa bertiga. Siapa yang bertiga, Mas? Mbak, itu pacarnya? Iya, saya tuh mau ngajarin pacar saya tuh supaya kuat sama sehat dan fisiknya oke, Mas. Lihat ke saya nih, segar olahraga mulu. Ayo sayang, semangat! Dikit lagi! Awali keceriaan pagi Anda dengan ragam berita terkini. Yes, selamat pagi. Ya, berdasarkan data dari Komnas Perlindungan Anak, kurun waktu 2014 hingga 2015 ada 196 kasus penculikan dan jumlah ini jadi alarm terutama bagi para orang tua untuk waspada. Serta informasi menarik dan inspiratif yang dikemas dengan santai. Untuk menyambut turis muslim dari berbagai negara, ini Korea Selatan hadirkan wisata ramah muslim. Indonesia Morning Show, hanya di Net. Kembali di Net Jatim, Balai Sumber Daya Konservasi Daya Alam BKSDA Jawa Timur keluarkan 2 rekomendasi pasca insiden terkaman harimau. Sementara dari pihak Jatim Park telah menutup wahana foto bersama satwa tersebut. Peringatan secara resmi dikeluarkan oleh BKSDA Jawa Timur usai insiden penerkaman pengunjung oleh anak harimau benggala di Batu Secret Zoo.
Selain peringatan, BKSDA juga keluarkan 2 rekomendasi, yakni penambahan personel untuk proses pemindahan satwa dan penutupan sementara foto bersama satwa. Selain itu, BKSDA tidak menemukan adanya pelanggaran SOP, sehingga tidak berpengaruh terhadap perizinan konservasi satwa di taman milik Jatim Park Group tersebut. Ada 2 hal penting, Mas. Yang pertama adalah penghentian sesi foto satwa harimau ini. Kemudian kedua adalah evaluasi SOP. Evaluasi SOP itu meliputi evaluasi jalur membawa satwa itu ketika akan dilakukan dari kandangnya untuk diajak foto. Apakah jalurnya kita pisah atau dengan kandang khusus diangkutnya. Kemudian penambahan rambu-rambu informasi larangan. Anak harimau benggala yang sebelumnya menjadi objek foto, kini tidak lagi keluar dari kandang. Kan saya pertimbangkan dengan BKSDA, tapi manajemen akan memberikan spot ini untuk tutup sementara. Atau mungkin juga ke depannya akan kita lakukan semua hasil perbincangan evaluasi antara BKSDA dengan Jawa Timur akan kita segera langsung jalankan. Mungkin satwa tersebut akan difokuskan untuk peragaan display aja, peragaan. Sebelumnya seorang balita diterkam harimau saat berfoto dengan harimau di wahana wisata Jatim Park 2 Kota Batu. Akibat insiden ini, korban alami luka serius di punggung, dada, dan lehernya. Tutus Sugiarto melaporkan untuk NET. Para siswa TK teman balita korban terkaman harimau telah kembali bersekolah. Saat kejadian, para siswa ini berhasil diamankan sehingga tidak melihat langsung kejadian. Setelah sempat diliburkan, aktivitas belajar mengajar di TK Dharma Wanita Doko, Kabupaten Kediri, Jawa Timur kembali normal. Tak nampak trauma di wajah para bocah berusia 5 tahun ini. Setelah salah satu teman mereka diterkam anak harimau di Jatim Park 2 Selasa lalu. Saat kejadian, kepala sekolah turut mengevakuasi korban ke Rumah Sakit Baptis Batu. Tapi kan karena lokasinya kan serong tikungan begitu, yang di sini bisa tenang. Ketika yang tikungan ini udah sampai di depan ini otomatis berhadapan dengan harimaunya itu, semua teriak, rombongan yang lain dari sekolah-sekolah lain teriak. Nah di situ harimaunya langsung karena refleks ya, dia kaget merekam. Para siswa langsung diamankan ketika peristiwa terjadi, sehingga bocah-bocah ini tidak mengetahui kejadian langsung. Anak-anak TK ini hanya mengingat pengalaman menyenangkan saat melihat satwa. Jalan ke Jatim Park. Senang nggak di sana? Senang. Lihat apa aja kemarin? Hewan. Hewannya apa aja? Hewannya harimau. Terus kemarin ke sana ngapain? Mainan. Oh, mainan apa aja kemarin? Mainan gandulan. Pihak sekolah berharap peristiwa ini menjadi bahan pembelajaran untuk Jatim Park 2 untuk lebih memperhatikan prosedur pengamanan satwa saat banyak pengunjung yang datang. Eko Nugroho melaporkan untuk NET. Sementara itu, balita korban terkaman harimau di Jatim Park 2 Batu mulai pulih pasca operasi. Sebelumnya siswa TK asal Kediri ini terluka setelah diterkam anak harimau benggala saat akan berfoto bersama. Kondisi TAP balita 4 tahun yang diterkam seekor anak harimau benggala masih dalam proses pemulihan pasca operasi di Rumah Sakit Baptis Kota Batu. Balita ini menjadi korban terkaman anak harimau saat akan berfoto di wahana khusus milik Jatim Park 2 Batu. Ia pun terluka di bagian dada, leher, dan punggung akibat cakar harimau seberat 50 kg. Tanggapi insiden ini, keluarga korban tidak akan menuntut selama ada pertanggungjawaban mulai pengobatan hingga psikiater untuk menghilangkan trauma. Alhamdulillah semuanya ngasih santunan, pengobatan, ngasih pengobatan sampai tuntas, janjinya begitu. Soal kebutuhan yang psikiater? Ya itu saya pingin banget. Bahkan korban sempat diseret sebelum akhirnya ditolong pawang harimau. Bertanggung jawab atas insiden ini, seluruh biaya pengobatan dan ganti rugi ditanggung pengelola Taman Wisata Jatim Park 2. Pengelola menilai insiden ini murni kecelakaan, sebab harimau yang berumur 7 bulan panik saat akses menuju lokasi foto ramai oleh teriakan anak-anak dan pengunjung. Kalau sanksi untuk kiper sama sekali tidak ada, karena ini betul-betul murni kecelakaan yang tidak diharapkan. Kalau dari standar, kita sudah standar semua. Mulai dari harimau yang untuk safety-nya seperti apa, kipernya apa yang harus dilakukan menuju ke tempat lokasi, itu sudah sesuai dengan ritme standar operasional prosedur yang memang sudah dilakukan setiap hari oleh kipernya. Sementara aparat Polres Batu masih menyelidiki kasus ini dengan memeriksa para saksi.
Tersangka juga belum ditetapkan. Kita masih melihat itu nanti SOP-nya seperti apa. Apakah dia sudah laksanakan? Kalau kaitan dengan itu, apakah ada kelalaian? Itu yang kita mau lihat. Pak, kalau ada kelalaian, apakah ada hukum atau tuntutan buat kipernya, Pak? Ya itu secara pasti iya. Karena kalau dia tidak melaksanakan SOP itu berarti kan ada unsur kelalaian yang saya maksudkan tadi. Maka harus ada yang bertanggung jawab. Peristiwa terkaman anak harimau Benggala ini terjadi Selasa siang. Kala itu, seorang siswi Taman Kanak-Kanak Dharma Wanita Doho Kediri diterkam harimau yang panik saat akan berfoto bersama di Batu Secret Zoo Jatim Park 2. Pengelola memutuskan menutup sementara wahana yang sempat menjadi idola di wahana wisata favorit di Kota Batu ini. Tutu Sugiarto melaporkan untuk NET. Insiden penyerangan hewan terhadap pengunjung kerap terjadi, baik karena ulah pengunjung maupun aksi hewan yang tak terkendali. Berikut sejumlah peristiwa penyerangan hewan terhadap pengunjung. Pekan ini seekor beruang di kebun binatang Jerman terpaksa ditembak mati lantaran terlepas dari kandangnya. Bersenjatakan pistol dan senapan bius, polisi Jerman dan petugas kebun binatang memburu beruang. Khawatir diserang beruang, pengunjung pun dievakuasi petugas keluar area kebun binatang. Polisi setempat dan pihak kebun binatang hingga kini masih menyelidiki insiden lepasnya beruang. Taps menjadi primadona kebun binatang dijuluki beruang cappuccino karena berbulu coklat. Sempat viral di media sosial awal tahun ini, 3 ekor harimau di Ningbo Yangger Zoo di Cina menerkam cang pengunjung kebun binatang. Kejadian ini terjadi tepat di seberang sungai buatan yang memisahkan kandang dengan pengunjung kebun binatang. Dari keterangan saksi mata, cang memanjat kandang dan berjalan ke arah hewan-hewan buas yang saat itu sedang diberi makan. Penjaga kebun binatang sempat berusaha mengalihkan perhatian ketiga ekor harimau dengan menyalakan kembang api dan meriam air. Namun upaya ini gagal. Demi menolong korban, petugas menembak mati salah satu harimau. Petugas kebun binatang lantas membawa cang ke rumah sakit terdekat, namun nyawanya tak tertolong. Sebelumnya di pertengahan tahun lalu kejadian serupa juga terjadi. Seekor harimau Siberian menyerang pengunjung pada Ling Wildlife World Beijing, Cina. Dari rekaman kamera pengawas terlihat tepat di area kandang harimau, seorang wanita keluar dari kendaraannya. Dalam waktu yang begitu cepat, seekor harimau menerkamnya. Rekan yang diduga suami korban tampak berusaha menolong, namun nyawa korban tak tertolong sedangkan rekannya alami luka-luka. Setelah kejadian, salah satu kebun binatang terbesar di Cina ini ditutup sementara untuk penyelidikan lebih lanjut. Beralih ke informasi lain, kapal tongkang yang terdampar di bibir pantai Selompeng Sumeneb hingga kini belum dapat dipindahkan. Sementara dalam waktu dekat, polisi akan periksa pihak perusahaan pemilik kapal. Kapal tongkang Teguh 2 yang terdampar di pantai Selopeng, Kecamatan Dasuk, Sumeneb hingga Kamis siang belum dapat dipindahkan. Selain bisa membahayakan terhadap kapal para nelayan, keberadaan tongkang ini juga mengganggu keindahan pantai. Apalagi terjadi kebocoran solar dari lambung kapal. Kapal tongkang tersebut sudah terdampar 2 hari yang lalu, Pak. Tepatnya itu pada hari Selasa. Ya, kami mengharap untuk sebagai pemilik dari kapal tongkang tersebut untuk segera mengevakuasi karena sedikit banyak itu mempengaruhi dari aspek keindahan dari pantai Selopeng ini, Pak. Sementara itu, petugas kepolisian dari Polres Sumeneb dalam waktu dekat akan lakukan pemeriksaan terhadap PT Adikarya Makmur Sentosa yang merupakan pemilik kapal tongkang. Polisi menilai tindakan para ABK yang meninggalkan kapal dianggap melanggar aturan. Seolah-olah ditinggal saja begitu, siapa yang bertanggung jawab kalau kapal itu kemudian terhempas ombak, kemudian kena kapal nelayan, terus bisa merusak lingkungan, kemudian membahayakan keselamatan pelayaran yang lain. Ini kan ada 3 poin tadi itu yang saya sampaikan itu yang berbahaya. Jadi kalau tidak ada orangnya, siapa yang mengendalikan kapal? Kapal tongkang Teguh 2 terdampar di pantai Selopeng pada Selasa lalu. Saat ditemukan, tidak ada seorang pun ABK di atas kapal. Keempat ABK menyelamatkan diri saat terjadi cuaca buruk di perairan Juwana, Jawa Tengah pada 7 Maret lalu. Kapal kemudian terseret arus dan terdampar di perairan Sumeneb. Didik Setiabudi melaporkan untuk NET.
Ramainya tempat wisata yang berdampak pada kemacetan tak jarang membuat kita malas berlibur. Nah, di Kota Batu ada satu tempat di mana kita bisa habiskan akhir pekan dengan wisata alam tanpa khawatir macet. Sesaat lagi, tetaplah di Nejatim. Kamu gak nyangka ya kalian masih sering hangout bareng? Ya, nggak cuma hangout bareng. Kita itu dari SD, SMP, SMA, sampai kuliah itu bareng terus. Sampai gue jatuh cinta. Sampai bosen. Jangan. Nadine. Oh. Ki, ya ampun gak usah Ki. Jangan, kalau tali sepatu kelepas gini, nanti kamu kesandung. Yang mampu mencintai. Kamu mau nggak jadi pacar aku? Yes. Nadine. Ku ingin merebutmu. Awali keceriaan pagi Anda dengan ragam berita terkini, serta informasi menarik dan inspiratif yang dikemas dengan santai. Untuk menyambut turis muslim dari berbagai negara, ini Korea Selatan hadirkan wisata ramah muslim. Indonesia Morning Show, hanya di NET. Halo, salam pakai food. Mencicipi berbagai masakan dalam nuansa yang berbeda. Bersama Pepi. Boleh aja ini kenapa namanya soto Betawi Haji Ma'ruf? Rasanya unik, tapi enak. Rasa lemon dalam air es memberikan semangat baru untuk makan lagi. Tahu gejrot! Mari menyusuri jejak kuliner Indonesia. Oke Food, setiap Senin sampai Jumat jam 2:30 sore, hanya di NET. Boleh, ini semua saya servis pokoknya. Iya, makasih. Aduh, dia punya apa? Lengkapi sarapan pagi Anda dengan canda tawa Andre dan Hesti. Tembus tapi tidak bocor ya. Banyak info menarik yang bikin happy. Ini buat perlombaan sirkus. Ini lompat jangkrik masuk sini. Iya. Tetap di pagi-pagi. Semangat. Semangat pagi bersama Pagi-Pagi, hanya di NET. Alright, we're back on Breakout still with Jessie J. Darwin right next to me, man. Sekarang gue lagi duduk barengan sama Omi. Simple Black. What's going on? How are you doing? Everything great, man. Keep watching Breakout, the #1 music show. Thank you, bro. Thanks a lot. Breakout, hanya di NET. Melepas penat dengan aksi para komedian favoritmu. Lu sekolah di mana sih? Mau apa? Orang lain tuh pakai centong, apa kayak lu cenok semen di mana sih? Liatin terus, titiknya lihat. Anda udah mulai puyeng? Oke, bangun. Ngapain sih? Hipnotis. Diem aja lu, Ron. Nih bukain dong, gua panas. Selamat menonton dan semoga bisa menahan tawa. Komedi Night Live, besok malam jam 8. Ya, ramainya tempat wisata yang berdampak pada kemacetan tak jarang membuat kita malas berlibur. Nah, di Kota Batu ada satu tempat di mana kita bisa habiskan akhir pekan dengan wisata alam tanpa khawatir macet. Di tempat tersebut selain bisa petik buah-buahan, kita juga bisa menikmati langsung olahan buah segar. Kota wisata Batu di Jawa Timur. Selalu macet di saat akhir pekan atau musim liburan tiba. Kemacetan jadi menghambat saya untuk mengeksplor keindahan kota Geropolitan ini. Saya butuh satu tempat yang bisa menyediakan berbagai wahana wisata untuk mengisi liburan saya kali ini. Tapi di mana ya? Selamat pagi.
liburan kurang lengkap jika tidak ditunjang dengan penginapan yang nyaman. Nah, di tempat saya berada saat ini bukan hanya suasananya nyaman, tapi pemandangannya juga indah dan juga sejuk sekali. Karena terletak di bawah kaki pegunungan Panderma. Bagi kamu yang gak suka macet-macetan, Kusuma Agrowisata mungkin bisa jadi referensi liburan kamu. Berdiri sejak tahun 1991, kawasan ini adalah pionir wisata agro di Jawa Timur, bahkan di Indonesia. Berada di ketinggian sekitar 1.000 meter di atas permukaan laut, dijamin fasilitas yang ada di sini lengkap. Satu lokasi, ada beragam wahana yang ditawarkan, dan salah satunya adalah petik apel. Kota Batu identik dengan cuacanya yang sejuk, dan cuaca sejuk ini biasanya membuat tanaman seperti buah-buahan dan juga sayur-sayuran ini bisa tumbuh subur. Nah, kali ini saya akan langsung mencicipi buah khas dari kota ini langsung dari pohonnya. Area perkebunan yang tak jauh dari kamar saya, jadi merasa punya kebun apel di pekarangan rumah sendiri. Beragam jenis apel tersedia di lahan seluas 7,03 hektar ini. Varietas terbanyak adalah apel jenis Rome Beauty dan apel Mana Lagi. Berarti ini semuanya udah bisa dipetik, Mas? Tidak bisa. Gimana sih, Mas, cara bedain apel yang sudah matang dan juga belum matang? Kalau ini sudah matang semua, sudah siap dipanen. Oke, berarti bisa langsung saya petik ya? Sudah bisa, silakan. Oke, makasih. Dan teknik memetik ini ada tekniknya tersendiri. Jadi nggak boleh langsung ditarik, tapi harus diputar terlebih dahulu, gitu. Nah, nanti lepas sendiri. Karena kalau ditarik, serubuh nanti satu pohon-pohonnya. Dan ini pun bisa langsung dimakan. Saya mau cicipin ya. Pohon apel di sini ditanamnya dalam periode waktu yang berbeda-beda, sehingga nantinya bisa dipanen secara berkala. Nah, seperti sehari ini nih, kita bisa memanen setiap hari dan langsung petik. Selain apel, bagi kamu pecinta tanaman hias tak perlu khawatir. Tersedia greenhouse dengan beragam jenis tanaman buah dan bunga. Dan untuk memudahkan para pecinta tanaman, di greenhouse ini tersedia ribuan jenis tanaman yang bisa langsung Anda bawa pulang. Tanaman-tanaman ini merupakan hasil dari budidaya. Tak kurang ada 20 pedagang yang merupakan warga sekitar hasil binaan dari Kusuma Agro. Wah, ini tempat bibitnya ya, Mas ya? Iya. Ada bibit apa aja, Mas? Macam-macam, ada bunga, ada buah-buahan, sayur-sayuran juga ada. Bedanya kemasan ini dan kemasan yang ini apa nih, Mas? Kalau ini kemasan isinya satu jenis cuma isinya banyak, kalau yang itu rencengan isinya sedikit-sedikit tapi udah macam-macam. Oh, begitu. Nah, bagi pemula seperti saya, ini lebih baik membeli bibit dalam bentuk sedikit seperti ini. Karena ada banyak variasi yang bisa dibawa pulang, cocok untuk saya yang memang tidak punya lahan besar di rumah untuk menanam tanaman-tanaman ini. Mas, saya mau satu? Boleh. Berapa, Mas? Oke, Mas. Puas hanya merasakan sensasi petik apel dari pohonnya? Kali ini saya mau coba petik stroberi. Yuhu! Nah, ini dia nih. Ini dia stroberi yang saya cari. Warnanya sudah merah dan siap panen. Memang kalau buah stroberi itu bisa dipanen setelah ditanam sekitar 3 bulan. Saya mau petik dulu, tapi petiknya harus pelan-pelan dan
disisakan batangnya. Ini agar lebih mudah membawanya. Dulu. Bagi pengunjung, keberadaan berbagai wahana dalam satu kawasan menjadikan tempat ini dipilih untuk mengisi liburan. Karena memang di sini wahananya alami ya, bukan wahana permainan seperti yang di tempat lain. Jadi pengen lebih seger gitu ngelihatnya buat keluarga gitu. Kita lebih suka untuk petik-petik itu, petik-petik apel, petik-petik jeruknya itu lebih suka, sama jalan-jalan ngelihat hewan-hewan ini kan, mini zoo gitu kayak gitu. Jadi nggak terlalu besar lah untuk kayak yang lain gitu. Mengusung konsep all in, pengelola ingin memanjakan pengunjung agar tak perlu berpindah tempat untuk mengisi waktu liburan. Hal ini mengingat Kota Batu kerap alami kemacetan di saat musim liburan. Jadi kita di sini udah all in, kita udah fasilitas sudah lengkap di sini. Jadi kalau butuh menginap kita ada hotel, di hotel juga banyak sekali fasilitas-fasilitas yang memanjakan customer-customer kita. Jadi kalau mereka malas untuk keluar, di dalam hotel kita banyak ada karaoke juga di sana, ada restoran. Kemudian kalau mereka malas juga keluar dari lingkungan Kusuma Agrowisata, di sini kita ada wisata. Mulai dari wisata petik buah yang jadi trademarknya Kota Batu, mungkin petik buah apel. Kemudian kita juga ada fasilitas di ground outbound juga, semacam kayak flying fox, kemudian ada mobil komodo, motor cross juga ada. Puas berkeliling di kebun apel dan stroberi, ini saatnya mencicipi menu spesial dari buah yang saya petik tadi. Nah, dari stroberi yang tadi saya petik langsung dari greenhouse, ini sudah diolah menjadi berbagai macam makanan. Salah satunya menu favorit saya, ayam goreng. Tapi bedanya di sini ayam goreng yang ini dilengkapi dengan saus stroberi. Kita coba ya rasanya seperti apa. Kalau buah stroberi mentah itu rasanya asem, tapi kalau yang satu ini yang sudah diolah, ayam goreng stroberinya rasanya manis. Karena memang sudah dicampur dengan bumbu rahasia. Selain apel dan stroberi, di tempat ini juga ada kebun jeruk, jambu, dan buah naga. Jangan khawatir, tanaman buah di sini dijamin bebas pestisida. Mayfri Syari, Mahesa Nugraha melaporkan untuk NET. Tetap di NET Jatim karena kami akan segera kembali dengan berbagai macam informasi menarik lainnya. Di antaranya nikmatnya berwisata di kebun durian terbaik se-Jawa Timur. Sudah tak asing lagi kan dengan program-program berkualitas ini yang syarat inspirasi dan menghibur tentunya. Ini kesempatanmu untuk bergabung di belakang layar dan menjadi bagian dari tim broadcaster terbaik. Di sini tempatmu berinovasi tanpa batas. Bergabunglah bersama Net Media Development Program yang kelima. Kunjungi websitenya, daftarkan dirimu segera dan berkarya bersama broadcaster masa kini. Good people. So good to be here again and again, tentunya di Entertainment News. Berbagai berita menarik dari seluruh dunia dapat Anda temui di sini. Kami punya informasinya untuk Anda. Wow, seru nih kayaknya ya. Berisi sajian informatif yang dikemas secara atraktif. Yang pastinya sesuai fakta. No gossip. Ini kacang disco juga. Kalau makan ini pasti disco. Jangan lewatkan berita terkini di Entertainment News. Hanya di NET. Jalan rusak yang tak kunjung diperbaiki mengganggu aktivitas warga. Saatnya buat perubahan. Upload video masalah yang ada di sekitarmu ke NET CJ. Video-video terpilih akan tayang di NET 10. Be the change demi Indonesia yang lebih baik.
manfaat di balik makanan dan minuman kaya gizi. Bagaimana sih membuat makanan yang sehat dan bagaimana pula mendapatkannya? Ragam olahan untuk ciptakan solusi. Kadang-kadang kita suka males ya kalau harus makan buah dalam kondisi utuh. Nah, buah kering ini bisa menjadi solusi. Paduan gaya hidup sehat bersama Wonder Food. Senin sampai Jumat jam 2 siang. Hanya di NET. Temukan inspirasi dalam berbagi ide fantastis. Kita mengambil beberapa bagian-bagian dari jalanan di kota New York. Awalnya rumah ini rumah tinggal. Aku rubah sedikit konsepnya jadi studio. Aku buat seperti lounge juga, jadi kita bisa kumpul-kumpul bareng. Tuangkan dalam karya dan wujudkan kreasimu. Design, besok pagi jam 9:30. Hanya di NET. Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda penyuka durian, ada satu tempat yang layak Anda kunjungi, yaitu di Kecamatan Lumbang. Di tempat ini pengunjung bisa menikmati lezatnya durian lokal terbaik se-Jawa Timur. Kabupaten Pasuruan merupakan salah satu wilayah penghasil buah durian terbaik. Kawasan yang dikenal sebagai penghasil durian unggul ada di Kecamatan Lumbang. Selain mengandalkan hasil tani seperti sayuran, durian menjadi primadona hasil daerah yang dijual hingga ke beberapa kota di Jawa Timur. Berada di wilayah dataran tinggi, durian di Kecamatan Lumbang tersebar 5 desa dengan jumlah pohon mencapai ribuan batang. Sayangnya, karena faktor cuaca, hasil panen tahun ini menurun dibanding sebelumnya. Uniknya, durian khas Pasuruan ini memiliki nama-nama unik, yakni nama para sesepuh desa yang berhasil mengembangkan bibit durian lokal unggulan yang hingga kini masih terus dijaga. Kalau pohonnya banyak, beribu-ribu durian. Durian namanya durian kasemin sama silaron, kalau karim banyak. Nama itu diambil dari apa? Dari dulu yang punya itu namanya kasemin, itu namanya orangnya sudah meninggal. Gitu. Jadi dinamakan duriannya itu karena duriannya bagus. Pohon durian tua di sini tidak ditebang, melainkan disambung dengan batang muda sehingga pohon akan cepat berbuah. Jeli akan potensi alam yang dimiliki, pemerintah setempat saat ini tengah mengembangkan wilayah Kecamatan Lumbang menjadi kawasan wisata durian alami. Kita coba nanti ke depan mungkin dengan mengundang dengan dinas teknis, kita mungkin perlu sebuah kajian dulu terkait dengan pengembangan wisata. Jadi wisata petik durian, mungkin kolaborasi dengan dinas teknis, sehingga ketika misal masuk dari umbulan, kita siapkan sebuah lahan, mereka langsung bisa naik ke atas ini. Rencananya hasil panen durian dari Kecamatan Lumbang juga akan diikutkan dalam lomba sekaligus bursa durian yang diadakan tiap tahun oleh pemerintah Kabupaten Pasuruan akhir pekan mendatang. Muhammad Fahmi melaporkan untuk NET. Beralih ke Probolinggo, sebuah hutan milik perhutani disulap menjadi objek warna wisata khusus swafoto. Panorama alam yang tersaji banyak digemari pengunjung di kalangan remaja. Selamat datang di kawasan wisata Madakaripura Forest Park di Desa Negororejo, Kecamatan Lumbang, Probolinggo. Payung aneka warna seakan menyambut langkah kita memasuki kawasan ini. Memasuki areal ini, kita punya puluhan titik untuk bersuah foto. Selain anjungan matahari, ada juga hammock bertingkat, serta banyak lagi lainnya.
Adanya kawasan wisata baru ini tak pelak menarik perhatian pengunjung, khususnya kaula muda. Dari media sosial. Terus gimana tanggapannya setelah datang? Ya, pemandangannya bagus dan cocok buat selfie-selfie. Puas nggak datang ke sini? Ya, puas, senang. Ya, cukup bagus lah. Buat refreshing gitu. Buat menghibur keluarga, enak, sejuk suasananya. Pengembangan kawasan hutan menjadi areal wisata bertujuan untuk memberikan wisata alternatif bagi warga Probolinggo. Ya, di latar belakang kita mengembangkan Madagari Forest Park itu sebetulnya di latar belakangi dengan keberadaan air terjun Madagari Pura di sana. Sementara ini kan air terjun Madagari Pura ini hanya hanya satu tujuan wisata yang ada di sana. Kita berkeinginan menciptakan suatu klaster wisata yang ada di Madagari Pura, yang selama ini orang berkunjung mungkin hanya satu waktu ke Madagari Pura. Di Kecamatan Lumbang, ada sejumlah lokasi wisata yang bisa kamu nikmati di akhir pekan. Salah satunya adalah air terjun Madagari Pura. Mahfud Sunarji melaporkan untuk NET. Ya, konsep wisata halal kini tengah dikembangkan di Banyuwangi. Di wisata pantai berbasis syariah ini pengunjung disediakan tempat terpisah antara pria dan juga wanita. Selamat datang di Pulau Santen, salah satu destinasi baru di Banyuwangi, Jawa Timur. Diberi nama Pulau Santen lantaran di sini banyak tumbuh pohon santen. Dahulu kawasan ini kumuh dan penuh sampah. Tapi coba lihat sekarang. Pulau Santen telah berubah jadi salah satu wisata pantai andalan dan konsepnya syariah. Pulau Syariah, sekarang ada wisata syariah, jadi untuk bagi yang kayak kita kaum muslim bisa lebih aman sih. Oh, ini nggak kelihatan dari dari kaum Hawa sama kaum Adam. Yap, di pantai ini nilai-nilai keislaman dijaga betul. Salah satunya dengan memisahkan tempat bagi pengunjung perempuan dan laki-laki. Dengan begitu, mereka akan tetap nyaman menikmati indah hamparan pasir dan cantik pemandangan Selat Bali. Dan jadi sekarang sudah menjadi nama dengan Syariah Kampung Busan. Itulah identik nama kami, Kampung Busan. Dan bisa boleh dilihat banyak fasilitas yang telah kami sediakan kayak payung dan juga musola dan berbagai lainnya. Wisata syariah Pulau Santen diresmikan 2 Maret lalu. Meski tergolong baru, peningkatan pengunjung cukup pesat. Kedepannya diharapkan jadi ikon wisata baru yang semakin mendongkrak sektor pariwisata Banyuwangi. Mahfud Sunarji melaporkan untuk NET. Ya, kami akan jeda sejenak dan di segmen berikutnya berbagai sajian kuliner unik, ekstrim dan juga nikmat akan segera kami sajikan. Tetaplah di NET Jatim. Keceriaan pagi Anda dengan ragam berita terkini. Yes, selamat pagi. Ya, berdasarkan data dari Komnas Perlindungan Anak, kurun waktu 2014 hingga 2015 ada 196 kasus penculikan dan jumlah ini jadi alarm terutama bagi para orang tua untuk waspada. Serta informasi menarik dan inspiratif yang dikemas dengan santai. Untuk menyambut turis muslim dari berbagai negara, ini Korea Selatan hadirkan wisata ramah muslim. Indonesia Morning Show, hanya di NET. Ini semua saya servis pokoknya. Servis. Makasih. Waduh, dia punya. Lengkapi sarapan pagi Anda dengan canda tawa Andre dan Hesti. Tembus tapi tidak bocor ya. Banyak info menarik yang bikin happy. Ini buat perlombaan sirkus. Ini lompat kaki masuk sini. Iya. Tetapi pagi-pagi semangat. Semangat pagi bersama Pagi-Pagi hanya di NET.
obrolan menarik yang semakin berkelas. Yang bener, Pak. Lebih unik, Anda punya ijazah SD nggak? Oh, tidak, Dek. Susah dong kalau begitu mau kerja. Udah, Anda jangan marah kalau memang susah. lebih lucu, Rambut udah keren, ya kan? loh. Hari ini kok kelihatan ganteng sih? Hari ini. dan pastinya kini hadir lebih lama. Bener. Mewarnai malam hari Anda di Ini Talk Show, hanya di Net. Casual, chic, edgy, pick your own look. Scarf adalah salah satu fashion item yang harus kamu punya loh fashion people. Salah satu fashion item yang sering dipakai wanita adalah scarf. Everything you need to know to look good, it's all here. Hi, and now You're watching I Look. Let's check this out. Besok pagi jam 10:30, hanya di Net. Ya, bagi Anda pemburu kuliner, ini ada bakso hitam. Selain tekstur, rasanya juga unik. Spesialnya lagi, bakso ini ada pilihan ragam isi. Salah satunya ialah isi telur bebek. Kita lihat ya video kiriman dari Net Citizen Jurnalis. Ini dia, bakso hitam yang terletak di Jalan Larangan Tokol khas dari Pamekasan, Jawa Timur. Warna hitam bakso dibuat dari charcoal powder, atau biasa dikenal dengan sebutan arang bambu. Arang bambu berkhasiat membersihkan saluran pencernaan, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, hingga meningkatkan daya konsentrasi. Varian isi dalam bakso beragam, mulai dari isi telur bebek, daging sapi, keju, hingga jamur. Ya, hitamnya itu kan selama ini tidak ada bakso hitam di Pamekasan, belum ada. Ini warnanya kelihatan unik gitu. Aku baru dengar kalau ada bakso hitam. Penasaran juga, pengen tahu. Tadi pesan menu bakso apa? Bakso jamur. Itu rasanya gimana? Dalam sehari, 140 porsi bakso hitam ludes terjual. Satu porsi bakso dibanderol mulai dari Rp9.000 hingga Rp12.000. Kedai buka dari pukul 9 pagi hingga pukul 9 malam. Ya, kelapa muda biasanya digunakan untuk pelepas dahaga. Tapi di Jember, kelapa muda dijadikan varian soto daging. Namanya soto degan. Nah, seperti apa bentuk dan rasanya? Ini dia videonya dari Net Citizen Wahyudi. Namanya soto degan. Sajian soto yang terhidang dalam wadah batok kelapa ini jadi menu andalan kedai soto di Jember, Jawa Timur. Isiannya kol, daging ayam, bihun dengan guyuran kuah kuning. Istimewa. Ada juga tambahan daging kelapa yang menambah gurih cita rasa. Enak sekali, aromanya kayaknya khas ya. Biasanya soto kan ada koyanya. Ini nggak pakai koya, kayaknya dari degan ini ya. Saya menikmatinya sering. Setiap kali pulang kerja saya selalu mampir. Rasanya mantap. Lalu ini mengandung kelapa yang bisa untuk melunturkan racun-racun dalam tubuh. Pembuatannya sederhana. Daging kelapa beserta isian soto dicampur ke dalam batok kelapa. Sebelum disajikan, batok kelapa dibakar selama 10 menit. Soto degan nikmat disantap selagi hangat. Awalnya waktu itu kita mengikuti lomba di Jember itu mencari makanan khas Jember untuk festival Pendalungan. Nah, kebetulan kita berinovasi mencari ide-ide yang bahannya mudah untuk didapatkan di daerah Jember. Soto degan dibanderol seharga Rp30.000 per porsinya. Kedai buka setiap hari di Jalan Ahmad Sidik, Talang Sari. Ya, jika di Pamekasan tadi ada kuliner bakso hitam, di Jember ada soto degan. Nah, sekarang di Sumeneb ada kuliner ceker iblis maut. Dari namanya sudah bisa kita tebak kalau kuliner ini berasa sangat pedas. Lalu seperti apa ya pedasnya? Kita lihat liputannya Denny Agustian berikut ini.
Ini dia, si ceker ayam iblis maut. Warnanya merah merona. Bumbu dan aroma rempah dan cabai tercium tajam. Nama unik ini pun dipilih karena rasanya super pedas. Ini adalah varian menu makanan sembah pedas karya Ika Novitasari. Warga Bangsel Lok Sumeneb ini meramu bumbu dasar dan ceker ayam pilihan menjadi makanan yang nikmat sekaligus menantang. Rasa gurih pedas dan manis berpadu jadi satu. Empuknya kulit dan tulang ceker pun jadi keunggulan masakannya. Ika mengutamakan bumbu dan cara masak yang berbeda agar ceker iblisnya terus disukai. Sejak 2014 lalu, menu ini jadi favorit. Sedikitnya 200 ceker ludes dalam sehari. Waktu itu kan emang suka ceker sama suka pedas juga. Jadi masak, terus pas biasa kan dijadiin DP gitu mas, ternyata malah banyak yang nanya. Paling nikmat ceker disantap dengan nasi putih hangat atau menjadi cemilan. Tak hanya ceker, laris pula sayap hingga kangkung pedas yang juga disukai pelanggannya. Empuknya itu pas, jadi nggak perlu banyak mengunyah, langsung kayak di mood itu. Pas. Terus pedesnya itu bukan pedes lagi, lebih. Usaha ceker iblis maut ini juga dipasarkan lewat sosial media, yaitu lewat toko dapur online. Satu porsi ceker iblis maut ini dihargai Rp15.000 per porsi. Ya, dan akhirnya sajian tadi sekaligus menjadi penghujung Net Jatim hari ini. Jangan lupa subscribe akun YouTube kami di www.youtube.com/netbirojatim. Kulo Cak Maesa Nugraha nyuwun pamit, selamat berakhir pekan dan juga matur suwun dulur. Because you know I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, Yeah, it's pretty clear I ain't no size 2, but I can shake it like I'm supposed to do. 'Cause I got that boom boom that all the boys chase, and all the right junk in all the right places. I see the magazines working that Photoshop. We know that shit ain't real. Come on, now make it stop. If you got beauty, just raise them up. 'Cause every inch of you is perfect from the bottom to the top. Yeah, my mama, she told me don't worry about the size. She says boys like a little more booty to hold tonight. You know I won't be no stick figure, silicone Barbie doll. So if that's what you're into, then go ahead and move along. Because you know I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, I'm bringing booty back.